Selamat siang dan selamat datang kembali dalam dialog khusus Food and Agriculture Summit 2021 dengan tema Stand Together Facing the Food Crisis. Perkenalkan, saya Syarifah Rahma yang akan menjadi host sekaligus moderator dalam dialog khusus kita pada hari ini, di mana Food and Agriculture Summit 2021 ini merupakan rangkaian diskusi panel yang dikemas dengan konsep talk show bersama dengan para regulator, pengamat, dan juga pelaku usaha yang membahas mengenai perkembangan dan juga pertumbuhan sektor pangan dari sisi regulasi dan juga industri, serta bagaimana proyeksinya ke depan dalam menghadapi krisis ketahanan pangan. Dialog khusus Food and Agriculture Summit 2021 ini terselenggara atas kerjasama dengan Himpunan Alumni IPB bersama dengan CNBC Indonesia, dan acara ini juga didukung penuh oleh PT Bank Rakyat Indonesia Persero, TBK, Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia, PT Widodo Makmur Perkasa, PT Pegadaian Persero, PT Raja Wali Nusantara Indonesia atau RNI, PT Perhutani, PT Sampurna Agro, dan juga PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Oke, langsung saja pada sesi hari pertama kemarin kita sudah berdiskusi terkait rencana pemerintah tentang perencanaan dan juga politik anggaran sektor pertanian. Hari ini kita akan mengupas lebih tuntas lagi terkait dengan pemenuhan pangan dari aspek produksi. Nah, kalau biasanya kita hanya berbicara tentang beras dari sisi hulu, kali ini kita akan membahasnya lebih dalam lagi seperti apa upaya pemenuhan gizi masyarakat baik hortikultura, protein sapi hingga unggas. Dan kita akan membahasnya langsung bersama dengan para panelis kita yang luar biasa pada siang hari ini. Ada Bapak Tumiana, CEO Widodo Makmur Perkasa. Apa kabar Bapak? Baik, Mbak Rama. Apa kabar? Iya. Selamat pagi. Baik, selamat pagi Bapak. Dan berikutnya saya juga sapa panelis kita Bapak Tri Wahyudi Saleh, PT Pupuk Sriwijaya ataupun juga Direktur Utama dari PT Pusri. Selamat pagi, selamat siang Pak, apa kabar? Selamat siang Mbak Rama, Alhamdulillah kabar baik. Sehat selalu. Sehat-sehat selalu ya Pak ya. Dan berikutnya saya sapa juga Bapak Sandi Oktasusila atau yang akrab disapa Kang Sandi sebagai owner dari Mitra Tani Parahyangan. Apa kabar Kang Sandi? Assalamualaikum Mbak Rahma, Alhamdulillah baik, salam dan salim takziah. Waalaikumsalam. Siap, sehat-sehat selalu untuk kita tentunya ya. Dan sebetulnya Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo juga seharusnya hadir bergabung bersama kita dalam diskusi siang hari ini, namun rupanya beliau berhalangan hadir karena ada ratas mendadak dengan Presiden Joko Widodo. Dan langsung saja kita akan memulai diskusi kita pada siang hari ini. Oke, saya akan langsung ke Pak Tri ya Pak. Ini kemarin juga suatu topik yang sangat menarik sekali dan juga sempat dibahas begitu pada sesi pertama kemarin di acara Food and Agriculture Summit 2021 ini adalah terkait dengan perubahan kebijakan subsidi pupuk, di mana untuk subsidi pupuk sendiri ini sering kali dianggap oleh berbagai pihak ini masih kurang, baik dari sasaran yang dinilai juga masih belum tepat sasaran ataupun juga masih belum efektif begitu ya. Nah, kalau kita lihat sendiri nih Pak dari PT Pusri sendiri seperti apa caranya menyikapi rencana perubahan kebijakan subsidi pupuk dan apa strategi yang dihadapi oleh PT Pusri dalam menghadapi perubahan kebijakan ini? Seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Rahma. Intinya bahwa kami dari sisi produsen pupuk, termasuk Pupuk Indonesia Group ya, intinya bahwa kami ini sebagai operator saja yang ditugasi oleh pemerintah, di mana kami tetap memproduksi sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh pemerintah untuk mensupport para petani kita. Tahun 2021 itu jumlah RDK yang diusulkan dari daerah itu kurang lebih hampir 24 juta ton. Kemudian anggaran yang tersedia hanya sekitar 9 juta ton. Kemudian kami sendiri dari 5 produsen pupuk yang ada di Indonesia di bawah Pupuk Indonesia Holding, itu kami sudah mempersiapkan untuk 2021 hampir 15,3 juta ton pupuk yang sudah kami siapkan. Artinya kalau hanya kebutuhan 9 juta ton, sementara kami menyiapkan 15 juta ton, saya kira masih cukup. Jadi isu kelangkaan pupuk itu saya kira belum tepat ya. Artinya banyak regulasi yang memang harus kita evaluasi kembali, di mana produsen pupuk hanya melaksanakan tugas sebagai distributor, artinya menyiapkan sampai ke lini 3 sampai ke pengecer. Dari pengecer ke petani itu ada regulasi-regulasi yang diatur oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, sehingga sepertinya kita perlu mensinkronkan. Artinya bahwa Pupuk Indonesia Group mensupport melaksanakan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh atau yang akan diambil oleh pemerintah
Namun demikian dari sisi produksi industri kami tetap melaksanakan tugas-tugas itu untuk menyiapkan kebutuhan dari petani, baik untuk kebutuhan subsidi maupun untuk kebutuhan yang non subsidi. Demikian Mbak Rahma. Oke, ini menarik sekali. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh terkait dengan pupuk, begitu ya, saya akan beralih ke panelis berikutnya ataupun juga narasumber berikutnya kepada Bapak Tumiana. Pak, yang kemarin juga sempat dibahas begitu dalam diskusi kemarin ini adalah terkait dengan upaya penurunan stunting begitu kan, dan di mana di sini juga kita ketahui bahwa memang pemerintah terus dituntut untuk mengejar target penurunan stunting begitu. Tapi kalau kita lihat di sini juga ada pandemi COVID-19 yang tentunya berdampak bagi berbagai sektor, termasuk adalah di sektor unggas dan juga di sektor pertanian begitu. Nah, kalau kita lihat di sini seperti apa sih Bapak melihatnya daya tahan serta prospek ke depannya dari industri ini? Oke, Rama, terima kasih. Jadi kalau kita lihat apa namanya kebutuhan gitu ya, nasional konsum protein di sektor unggas kita masih angkanya di angka 12, sekian. Di daging itu masih 2,7 gitu ya. Kalau kita lihat prospek, walaupun data menyatakan bahwa tahun 2020 itu mengalami penurunan, bahwa konsumsi ataupun konsumsi itu mengalami penurunan sekitar 5%. Tapi 2021 mulai meningkat kembali gitu. Jadi pada saat istilah saya itu equilibrium di 2020 COVID terjadi, orang selalu melakukan adjustment. Kalau kita bicara turnover bahwa sektor katakan protein itu di daging sapi itu di atas 63 triliun gitu turnover setahun. Terus kita bicara unggas itu turnovernya di 193 triliun. Sebenarnya area itu masih lebar terkait dengan tadi bicara tentang stunting. Jadi kalau di compare kepada regional konsum itu growth area-nya masih tinggi gitu, Rama. Itu satu dari sisi growth area. Apakah kita masih perlu dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk yang net 1,4%? Konsumsinya juga meningkat. Katakan misalnya kita income per kapitanya mengalami peningkatan, disitulah sebenarnya mendekatkan industri ataupun produk hasil industri ini kepada end user itu penting supaya produk kita itu bisa efisien sehingga konsumsi daripada protein di masyarakat mengalami peningkatan. Itu data seperti itu kira-kira Rama. Jadi kalau ngomong turnover, terus kita bicara growth area di sektor food itu tahun 2020 itu 1.040 triliun. Jadi kalau dibandingkan dengan sektor lain gitu, kalau saya bikinkan pabrik pupuknya Pak Tri gitu dulu, sekarang udah operate. Industri konstruksi itu turnovernya 500, sektor yang lain yang tinggi turnovernya itu apa? Oil and gas di 1.000. Sehingga industri pangan ini begitu besar turnovernya kalau kita ngomong di Indonesia, artinya di lokal kita sendiri. Ngomong regional, apakah siapa yang bisa memproduksi ini lebih untuk bisa mensupport regional kita sendiri, artinya kita juga gitu, bahwa potensi itu ada dibandingkan dengan climate, dibandingkan dengan area tanam, terus ketersediaan air baku, ketersediaan air itu ngait semua dengan apa yang tadi disampaikan oleh Rama di depan, bahwa kita perlu meningkatkan konsumsi protein untuk mensupport ataupun menurunkan angka stunting kita. Itu Rama kira-kira. Ini cukup jelas begitu ya bahwa memang untuk dari segi gizi protein ini juga perlu dilengkapi begitu ya untuk pemenuhan kebutuhan gizi dari masyarakat Indonesia. Nah, tapi rupanya sebetulnya tidak hanya protein saja ya Pak ya, yang menarik juga di sini adalah terkait dengan mineral yang juga dipenuhi oleh vitamin begitu dan juga tanaman hortikultura. Nah, ini kita sudah ada narasumbernya di sini, sudah ada Kang Sandi. Kang Sandi. Ya. Di sini seperti apa nih Kang Sandi kalau dari segi pemenuhan ataupun juga angka stunting, tadi kita juga membahas, kita sambung sedikit begitu ya dari pembahasan Pak Tumiana, begitu seperti apa Anda melihatnya? Baik, terima kasih banyak Mbak Rahma. Terkait dengan tadi saya rasa adalah para guru-guru yang
secara data, lalu secara perspektif yang memang itu betul, namun upaya tentu saya membahas dari sisi milenial, anak-anak muda yang bagaimana faktor paling besar mendorong pelaku-pelaku usaha tersebut, terutama yang muda, itu masuk di sektor pertanian hulu. Ada beberapa memang tanggapan Mbak Rahma yang saya alami, terutama saat ini hingga alhamdulillah 34 provinsi memang saat ini kita memiliki komunikasi yang baik dengan anak-anak muda yang saat ini mereka selaku penerus estafet pertanian, di mana saya melihat bahwa Mbak Rahma ada pergeseran mindset di anak-anak muda ini yang tidak ingin bekerja formal. Dia ingin bebas, lalu juga saya melihat pergeseran perspektif yang tadinya mungkin Mbak Rahma, kalau dari sisi saya anak muda, melihat yang awalnya itu kebetulan saya memulai usaha di semester 5 pada saat itu di IPB, jadi saya melihat bahwa ada perspektif baru. Anak-anak muda yang tadinya berpikir bahwa terutama di sektor pertanian ini yang kumuh, yang kucel, yang dekil, yang mungkin saya rasa tidak bonafit, begitu saat ini bergeser menjadi pertanian itu keren, pertanian itu menyenangkan, pertanian itu kaya, bersih gitu ya, ganteng misalnya kalau anak-anak muda gitu ya, gaul. Nah, terlebih memang saya melihat yang kebetulan memang alma mater saya, Institut Pertanian Bogor, pada saat itu di 2015 menghadirkan sosok-sosok inspirasi di sektor pertanian. Dan kita yang tadinya terkunci oleh paradigma konservatif, di mana pertanian itu tadi kotor, kumuh, kucel, dan yang sebagainya, ternyata terpatahkan oleh, oh ternyata ada ya anak muda, ada ya yang berhasil di sektor pertanian, dan lain sebagainya. Yang kedua, tentu kita melihat bahwa ada kesadaran akan kebutuhan pangan yang semakin besar. Kita lihat ada 277 juta yang perlu dalam hal ini adalah masih membutuhkan pangan, sandang, papan, dan hal sebagainya. Yang inilah tentu menjadi tantangan baru bagi anak-anak milenial, anak-anak muda untuk bekerja di sektor pertanian. Dan yang terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa ada tren yang terjadi dari dua hal yang di atas itu, karena ditambahkan dorongan support dari pemerintah melalui terutama khususnya kalau di kami ada di Kementerian Pertanian yang saat mendukung tumbuhnya petani-petani milenial dengan segala fasilitas yang diberikan. Jadi itulah Mbak Rahma yang mungkin dari perspektif anak muda dalam tentu yang paling besar mendorong pelaku-pelaku usaha muda ini untuk berkecimpung lebih banyak lagi di sektor pertanian. Begitu Oke, Mbak Rahma. Kang Sandi. Terima kasih. Oke, Kang Sandi ini Yes. saya ada pertanyaan khusus nih ya untuk Kang Sandi nih ya. Kalau tadi kan Kang Sandi sendiri bilang bahwa memang saat ini sektor pertanian memang sudah dilirik nih ya oleh anak muda begitu karena sudah image-nya ataupun juga brandingnya sudah mulai bergeser begitu dari yang tadinya mungkin kucel begitu saat ini juga sudah bisa jadi lebih bersih, lebih ganteng begitu kan di sektor pertanian anak muda saat ini. Nah, tapi ketika zamannya Kang Sandi begitu kan ini mungkin image-nya juga masih image yang lama begitu kan. Nah, ini apa sih yang melatar belakangi seorang Kang Sandi akhirnya mau terjun di bidang pertanian? Baik, terima kasih banyak Mbak Rahma. Pertanyaannya sangat menarik dan ini banyak anak-anak muda menanyakan hal tersebut. Yang saya lihat adalah simpel sekali. Saya melihat banyak kasus di lapangan. Petani itu kalau berbicara menanam, Mbak Rahma, itu saya rasa kalau berbicara strata pendidikan, beliau sudah melampaui S3. Mereka ini sangat ahli. Mereka ini bisa menanam, tetapi yang saya simpulkan adalah belum tentu mereka bisa memasarkan. Inilah yang awal muasal saya lirik di sektor pertanian bahwa ini perlu akselerasi dari sisi anak muda. Mungkin kalau misalnya anak muda yang saat ini banyak yang masih mendeskripsikan sektor pertanian itu tadi bahwa harus panas-panas dan lain hal sebagainya, saya rasa mereka bisa mengambil dari sisi hilirnya, hilirisasi. Tetapi tidak memungkiri begitu hilirisasi kita kuasai, Mbak Rahma, apa yang saya lakukan di 5 tahun ke belakang, saya mengerjakan usaha di 2015, tapi saya melirik bahwa ketika hilirisasi saja kita pegang, hulunya kita tidak pegang, maka kita akan sama saja akan dipermainkan oleh mungkin lebih pada di tengahnya. Mbak Rahma, inilah yang tentu saya garap langsung dari hilir masuk ke hulu hingga semuanya alhamdulillah secara supply chain kita kuasai. Nah, jadi Mbak Rahma yang melatar belakangi saya pertama adalah tentu secara data. IPB memperkuat pada saat itu saya didoktrin data bagaimana ketika kita memutuskan harus based on scientist. Saya harus melirik data, saya harus melihat bagaimana laju pertumbuhan sektor yang kira-kira sangat bonafit. Ada banyak saya rasa di bagian properti, financing, lalu juga perdagangan, dan salah satunya adalah pertanian. Saya melihat di 2012, Mbak Rahma, ada laju pertumbuhan yang sangat pesat. Nomor 2 pada saat itu pertanian di area sektor perdagangan, hotel, restoran, dan catering.
Data itulah yang saya pegang dan saya putuskan bahwa bismillah saya harus katakanlah saya ini terjun di sektor pertanian. Pertanyaan selanjutnya adalah Kang Sandi tahu bagaimana jalannya, tidak tahu. Kang Sandi tahu bagaimana langkahnya, tidak tahu. Tetapi saya selalu memberikan gambaran kepada anak muda, Mbak Rahma, bagaimana kita tahu ada lubang di depan, kalaulah kita tidak melangkah. Inilah yang saya lakukan pada saat itu di semester 5, saya putuskan, bismillah saya harus menjadi seorang wirausaha, tahu atau tidak tahu caranya saya akan melangkah. Dan alhamdulillah IPB membimbing itu, IPB memberikan ilmu yang alhamdulillah saya saat ini implementasikan di lapangan, yang kebetulan saya memang basically di agronomi dan hortikultura di Fakultas Pertanian, lalu saya lanjutkan di sekolah bisnis di IPB juga, dan alhamdulillah ilmu-ilmu tersebut saya implementasikan Mbak Rahma. Dan inilah yang membuat akselerasi di lapangan, begitu ilmu teoritis kita gabungkan dengan empiris, 5 tahun berjalan, alhamdulillah saya lakukan ekspansi beberapa usaha kecil-kecilan, dan alhamdulillah disupport oleh para petani-petani milenial Mbak Rahma. Seperti itu Luar Mbak biasa, Rahma, terima dimulai kasih. dari usaha kecil-kecilan hingga saat ini omsetnya juga mencapai miliaran rupiah begitu. Ini keren sekali, Oh, luar biasa. Ini juga menjadi inspirasi tentunya untuk untuk para anak muda yang ingin berkecimpung baik di bidang pertanian maupun juga peternakan. Dan sesi dialog kita akan berlanjut usai jeda dalam dialog khusus Food and Agriculture Summit 2021, dan tetaplah bersama kami.